Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adaha kama sami'a farubba mubalaghin aw amin sami'in aw kama qala alaihi salatu wassalam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat, hidayah, taufik, inayah. Allah taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita sehingga pagi hari ini kita bisa taat kepada Allah taala, menunaikan panggilan Allah taala. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil uzma. Amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan hadis qudsi nomor 31. Sawabuka fil basor, pahala bagi tunanetra. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idzab talaitu 'abdi bi habibataihi summa sabara awadtuhu anhumal jannah." Idzab talaitu 'abdi bi habibataihi summa sabara awadtuhu anhumal jannah. Rawahu Ahmad. Apabila aku menguji hambaku dengan menghilangkan penglihatan kedua mata yang sangat dicintainya, kemudian ia bersabar, aku akan menggantinya dengan surga. Apabila aku menguji hambaku dengan menghilangkan penglihatan kedua mata yang sangat dicintainya, kemudian ia sabar, aku akan menggantinya dengan surga. Hadis riwayat Anas Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an dan Imam Tabrani yang bersumber dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Dalam hadis Bukhari juga disebutkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadisnya dari Anas juga, innallaha azza wa jalla qala idzab talaitu abdi bihabibataihi fasabaru awatuhu minhumal jannah yuridu ainaihi. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ketika aku menguji hambaku dengan hilangnya dua kecintaannya, yakni kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Riwayat Imam Bukhari. Hadis ini hadis sahih dan banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan. Hadis-hadis yang berkenaan tentang masalah penglihatan. Sebenarnya kalau penglihatan dengan pendengaran, ulama mengatakan lebih berharga pendengaran. Makanya kalau di dalam
keterangannya di situ anggota-anggota badan yang selalu disebut-sebut dalam Al-Quran menurut urutan yang kita lihat ialah pertama adalah pendengaran atau telinga. Kenapa kok pendengaran atau telinga? Karena kalau pendengaran ini ada hubungannya dengan ilmu. Orang buta yang pinter itu banyak, Pak. Bahkan kita punya pengalaman ada orang buta jadi presiden. Abdullah ibnu Umi Maktum itu buta, tapi beliau juga pernah menjadi gubernur. Beliau yang sering mengganti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Tapi kalau orang tuli bawaan ini Pak, bukan tuli setelah dia tua baru tuli, enggak. Itu jarang orang tuli yang jadi orang pinter. Walaupun ada bahasa tunarungu, ada sekolah tunarungu, tapi jarang orang yang menjadikan orang pinter ini. Allah Ta'ala menjadikan orang tuli ini orang pinter, orang alim terutama itu jarang. Yang kedua baru penglihatan atau mata. Mata itu makanya kalau di dalam Al-Quran sering antara penglihatan dengan pendengaran itu didahulukan pendengaran. Wa huwas sami'ul basir. Rata-rata seperti itu, Pak. Allah Ta'ala adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Hampir tidak ada dalam Al-Quran yang mendahulukan penglihatan daripada pendengaran. Tetapi dalam banyak hadis qudsi disebutkan tentang masalah hilangnya pendengaran ini adalah satu perkara yang besar. Kenapa? Karena memang yang nampak. Kalau orang tuli ini dia masih bisa jalan, Pak. Jalan kemana-mana dia masih bisa melihat. Tapi kalau orang buta, ini yang namanya dunia tidak bisa melihat sama sekali, hanya bisa mendengar. Padahal nikmatnya dunia itu kalau bisa melihat. Makanya di situ banyak sekali hadis yang menyebutkan. Di antaranya adalah Haddatsani Jibril an Rabbil Alamin annahu qala jazaa'u man akhadtu karimatai al-khuludu fi dari wan nadharu ila wajhi. Malaikat Jibril telah menceritakan kepadaku dari Tuhanku, Tuhan Rabbil Alamin, sesungguhnya beliau berkata, balasan orang yang aku mengambil kedua kecintaannya, kedua kemuliaannya, yakni kedua matanya, itu adalah langgeng di surgaku dan melihat kepada wajahku. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam hadis lain dikatakan, ini akhadtu karimatai abdin fasobara wahtasaba lam ardo lahu sawaban dunal jannah. Sesungguhnya aku mengambil kedua mata hambaku, kemudian dia sabar dan dia ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah. Lam ardo lahu sawaban dunal jannah, maka aku tidak ridho pahala baginya kecuali surga. Dalam hadis qudsi yang lain dikatakan, idza akhadtu karimatai abdin fid dunya lam yakun lahu jazaun indi ilal jannah idza hamidani alaihima. Ketika aku mengambil kedua matanya hambaku di dunia, maka tidak ada pahala atau balasan baginya di sisiku kecuali surga ketika dia memujiku ke atas keduanya. Yang terakhir itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian hadisnya Imam Tabrani, idza qabatu karimata abdi wa huwa biha dhaninun fahamidani ala dzalika lam ardu lahu sawaban dunal jannah. Apabila aku telah membutakan sebelah mata hambaku padahal ia sangat memerlukannya dan ia tetap memujiku, atas musibah itu aku tidak merelakan pahala baginya kecuali surga. Dari beberapa hadis ini kita bisa melihat hadis bab atau hadis pertama dikatakan Allah Ta'ala mengambil kedua matanya. Allah Ta'ala mengambil kedua mata hambanya. Tapi dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tabrani dikatakan Allah Ta'ala mengambil satu matanya, yakni sebelah mata hambanya. Ini. Makanya
dari kedua hadis ataupun beberapa hadis yang tertera di sini, ini menunjukkan bahwasannya ulama mengatakan ada yang dua matanya, baginda Nabi bersabda ada yang dua matanya yang diambil, ada yang satu matanya diambil. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu diambil matanya oleh Allah Ta'ala, baik satu atau dua, kemudian syaratnya di situ fasobara wahtasaba, kemudian dia sabar dan ihtisab. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan idza hamidani alaihima, ketika dia bersyukur ke atas keduanya. Kemudian dalam hadis lain dikatakan baninun fahamidani, kemudian dia memuji. Jadi ini kumpulan antara ujian dengan kesabaran dan kumpulan antara ujian dan syukur. Kalau di dalam hadis bab dikatakan idzab tulitu idzab talaitu abdi bihabibati summa sabaro. Jadi di dalam menyikapi ujian ini minimal kita sabar. Minimal kita sabar. Bahkan kalau kita bisa syukur, ini adalah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kenapa kok kita tidak bisa sabar terhadap ujian yang diberikan kepada kita? Karena kita tidak tahu siapa yang memberikan ujian kepada kita. Kenapa kok kita tidak tahu siapa yang memberikan ujian kepada kita? Karena hati kita terlalu penuh dengan penghalang atau terlalu penuh dengan kotoran. Kenapa kok hati kita penuh dengan kotoran? Karena kita terlalu banyak maksiat. Ingat, yang namanya seseorang yang maksiat melakukan satu kemaksiatan, maka Allah Ta'ala akan memberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau maksiat lagi maka akan ada titik lagi, ada maksiat lagi, ada titik lagi, terus sampai kemudian hati itu akan menjadi hitam. Dalam Al-Quran dikatakan kalabal rona ala qulubihim, bahkan nanti di dalam hatinya itu akan berkarat. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Kalau cara menghilangkannya itu dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang taat kepada Allah Ta'ala, maka sungguhnya dia sedang berzikir kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis dikatakan kullu muti'in dzakirun, setiap orang yang taat ini sesungguhnya dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya zikir itu bukan hanya dia duduk kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bukan. Tetapi ketika dia misalnya berbuat baik kepada tetangganya, ketika dia berjalan kemudian ada kotoran yang di jalan atau ada sesuatu yang menghalangi jalan kemudian dia singkirkan, ini juga termasuk orang yang taat. Ketika dia taat berarti dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Memang afdhalul dzikri, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Zikir yang paling cepat untuk sampai kepada Allah Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran. Tetapi tidak menafikan semua perkara yang taat kepada Allah, untuk taat kepada Allah Ta'ala sungguhnya dia sedang berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau orang itu berzikir kepada Allah Ta'ala, maka hatinya akan mulai dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika hatinya dibersihkan oleh Allah Ta'ala, maka nanti satirnya Allah Ta'ala akan mulai terbuka. Mata hatinya akan mulai bersinar sehingga dia akan bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pandangan mata kita bisa melihat ini dengan dua sisi nur, dua sisi sinar. Yang pertama nur dari dalam mata kita, yang kedua nur dari luar. Nur dari luar ada lampu, ada matahari, nur dari dalam ada mata kita bisa melihat. Kalau satu tidak ada maka tidak akan bisa melihat. Mata kita normal tetapi tidak ada lampu, kita nggak akan bisa melihat. Atau mungkin ada lampu yang terang tapi mata kita tidak ada nurnya, tidak ada cahaya dari dalam, maka itu pun tidak akan bisa melihat. Begitu juga hati kita pun juga demikian.
Al-Quran itu sebenarnya nur, zikir itu juga sebenarnya nur, sholat juga sebenarnya nur. Tetapi ketika hati kita nggak ada nur, maka kita tidak akan bisa melihat kebesaran Allah Ta'ala. Makanya di sini kita harus memadukan antara nur hati dengan nur. Nah, ketika nur hati ini sudah mulai nampak, mulai mulai wujud, maka nanti kita akan bisa melihat kebesaran Allah. Nah, ketika kebesaran Allah Ta'ala sudah mulai nampak, maka nanti ujian-ujian yang datang dari Allah Ta'ala ini kita akan paham siapa yang memberikan ujian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala selalu melihat apa yang kita kerjakan. Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala memberikan ini ujiannya seperti ini ujiannya seperti ini, ujiannya seperti ini. Semua sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang memberikan ujian adalah Allah. Tapi ketika hati kita sudah berzikir, tapi kalau kita nuruti hawa nafsu terus Pak, maka nanti setan pun pengen masuk terus. Makanya hati kita nggak mungkin lepas antara berzikir dengan mulai meninggalkan hawa nafsu. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang selalu taat, orang yang selalu berzikir, tetapi dia selalu menuruti hawa nafsunya, selalu menuruti keinginannya, maka seumpama dia sedang mengusir anjing sementara di tangannya masih ada tulang. Anjingnya lapar, kemudian melihat kita membawa tulang Pak. Sementara kita mengusirnya dengan zikir, mengusirnya dengan dengan baca Quran, tetapi terus saja, maka setan akan terus masuk ke dalam diri kita. Maka langkah pertama apa ya? Anjing tulang itu harus kita buang dulu. Kalau tulang itu sudah kita buang, maka nanti setan itu, anjing itu tidak akan datang ke tempat kita, tapi dia akan mengejar tulang tersebut. Begitu juga nafsu pun juga demikian. Makanya ini kita akan, kalau hati kita sudah mulai bersih, setan masuk pun sudah mulai males karena kita tidak punya tulangnya. Kita sudah tidak begitu mengurusi dengan hawa nafsu kita. Keinginan-keinginan kita mulai sedikit demi sedikit kita kikis. Kalau kemarin pengen ini, sekarang sudah tua. Dulu pengen ini, Masya Allah, setiap pengen punya ini keturutan, pengen ini keturutan, dituruti terus, pengen makan ini dituruti, pengen mau punya ini diturutin. Sekarang sudah tua. Tua itu yang diinginkan apa? Ya cuma ketenangan hidup saja Pak. Cuma pengen ketenangan hidup. Nah, tenangnya hidup itu dengan apa? Tenangnya hidup itu dengan agama. Tenangnya hidup itu dengan agama. Masjid, Quran, zikir. Kalau orang tuanya kok nanti taat pada Allah Ta'ala, maka anaknya akan ditundukkan oleh Allah Ta'ala untuk taat kepada orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya, anaknya taat pada orang tuanya, dia taat pada Allah Ta'ala, inilah ketenangan yang hakiki. Nah, kemudian ketika ujian-ujian itu mulai datang, kita paham siapa yang memberikan ujian. Nah, kalau kita paham siapa yang memberikan ujian, maka untuk sabar ini mudah. Bahkan bukan hanya sabar, di sini syukur. Di sini syukur. Enggak kebayang ada orang, Allah Ta'ala berfirman, idza akhadtu kamatai abdin fid dunya lam yakun lahu jazaun indi ilal jannah idza hamidani alaihima. Dalam hadis pertama dikatakan sabar, tapi hadis yang keempat, yang kelima sudah dikatakan idza akhadtu karimatai abdi, ketika aku mengambil dua matanya hambaku di dunia, maka tidak pantas balasan di sisiku kecuali surga. Tetapi syaratnya apa? Idza hamidani alaihima, ketika dia syukur. Jadi begitu matanya diambil oleh Allah Ta'ala, yang pertama kali terucap adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hadis pertama dikatakan summa sobaro, kemudian dia sabar. Kemudian dia sabar. Dalam hadis yang kedua juga demikian.
Qala jaza'u man akhadtu karimatihi al-khulud fi dari wa nadharu ila wajhi. Ini juga syaratnya sabar. Hadis ketiga dikatakan idza akhadtu karimatai abdi fasabara wahtasaba. Fasabara wahtasaba, sabar dan ihtisab. Ini kuncinya. Jadi kapan seseorang mendapat ujian kemudian dia akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Bahkan kalau matanya yang diambil oleh Allah Ta'ala pasti akan mendapatkan surga. Ini ketika dia sabar dan ihtisab. Kunci pertama tentunya iman Pak Bu. Kunci pertama tentunya iman. Kalau enggak iman ya enggak dapat apa-apa. Iman ini harus. Kalau ada orang kok diberi ujian kemudian dia pasti masuk surga, ya lihat dulu dia iman atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian ini kepada orang yang beriman. Jadi syarat pertama adalah sabar. Sabar itu apa? As-sabru inda sodmatil ula. Yang namanya sabar itu adalah inda sodmatil ula, ketika datangnya musibah pertama kali. Ini namanya sabar. Ini namanya sabar. Sabar itu ketika pertama kali datang. Kalau kita kok sabar, ini diberi ujian setelah 10 tahun baru sabar, ya ini namanya enggak sabar. Saya itu sabar sekali. Kenapa kok sabar? 10 tahun yang lalu bapak saya meninggal. 10 tahun yang lalu meninggal bapaknya, kok kita sabar sekarang? Ini bukan sabar. Sabar itu ketika Allah Ta'ala memberikan ujian, pertama kali kita mau lari kemana? Allah Ta'ala berfirman, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan berarti orang yang sabar kemudian tidak menangis, bukan. Orang yang sabar itu ya kadang-kadang menangis. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dihabari Sayyidatina Umamah mau meninggal, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan sahabat-sahabat yang lain, ada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ada Sayyidina Zaid bin Sabit dan lain sebagainya, ulama-ulama besar, sahabat-sahabat besar di situ semua. Maka utusan dari putrinya datang, ya Rasulullah, Sayyidatina Zainab mengutusku untuk memberitahukan bahwasannya putrinya mau meninggal, sudah sakaratul maut, sudah iktidor. Maka apa jawab Nabi? Bersabarlah karena Allah. Sesungguhnya semua itu adalah milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan mengambil sesuka hati Allah, sesuka Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan mengambil sesuka Allah. Maka benar. Kemudian setelah itu datang lagi utusan itu. Ya Rasulullah, Sayyidatina Zainab mengutusku untuk memberitahukan bahwasanya cucumu atau putrinya hampir saja meninggal. Maka Nabi langsung berangkat. Begitu sampai dipangku oleh Rasulullah SAW sebentar, ternyata memang meninggal. Nabi melihat bagaimana sakaratul maut cucunya. Masya Allah. Ketika Nabi SAW melihat seperti itu, maka Nabi air matanya mengalir. Sa'd bin Ubadah, pimpinan orang Ansor yang ada di situ ketika itu langsung bertanya, ya Rasulullah, mahadi, apa ini ya Rasulullah? Kok ada air mata mengalir? Ini panglima perang kok menangis untuk cucunya, ini apa ini? Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah rasa kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang punya rasa sayang. Allah Ta'ala tidak akan memberikan rasa sayang kecuali kepada orang yang punya sayang kepada orang lain. Jadi sayangnya Allah Ta'ala diberikan kepada orang yang sayang. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita mendapat ujian, orang itu kemudian menangis, bukan berarti dia tidak sabar. Anaknya meninggal menangis, bukan berarti dia tidak sabar. Kemudian di sini dikatakan matanya diambil oleh Allah Ta'ala, kemudian dia menangis, bukan berarti nggak sabar. Mata yang sudah menemani sekian tahun, mata yang sudah menemani mungkin untuk baca Quran, untuk taat, untuk ini, untuk itu, ternyata Allah Ta'ala ambil. Maka kalau dia sabar, balasannya surga. Tapi sabar saja tidak cukup. Ternyata fasabaru wahtasaba. Ihtisab itu apa? Hanya mengharap balasan dari Allah. Hanya mengharap balasan dari Allah. Nah, ini. Kalau kita untuk bersyukur mungkin masih berat, ya minimal kita sabar, Pak.
Minimal kita setelah sabar kemudian kita ihtisab. Semuanya pasti Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang lebih baik. Tidak ada ujian yang diberikan kepada hambanya kecuali Allah Ta'ala sudah menyiapkan pahala, kecuali Allah Ta'ala sudah menyiapkan perkara yang lebih besar. Karena yang namanya umat Islam, namanya da'i, namanya umat Muhammad, ini enggak mungkin dia hidup dalam kenikmatan terus, enggak mungkin. Kami pernah sampaikan, hidup kita ini baina nusrah wal mujahadah, antara pertolongan Allah Ta'ala dan mujahadah. Kalau mujahadah terus kita enggak mampu, tapi kalau hidup kita enak terus kita juga enggak mampu, nanti kita akan lupa kepada Allah Ta'ala. Nih, bagaimana Fir'aun laknatullah alaih, hidupnya enak terus, enggak pernah sakit, makan 40 hari baru buang hajat 1 kali. Ya karena hidupnya enak terus akhirnya merasa dia tidak pernah ada ujian, sampai mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Kenapa? Karena nggak pernah dapat ujian. Bahkan kalau kita mendapatkan ujian kemudian kita doa Allah Ta'ala belum ijabah, ini supaya kita mengenal pada Allah Ta'ala. Dalam satu kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada satu orang ulama ditanya, kapan engkau mengenal Allah Ta'ala? Kapan engkau mengenal Allah Ta'ala? Maka beliau menjawab, ketika keinginan-keinginanku tidak dituruti oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika keinginan-keinginan kita tidak dituruti oleh Allah Ta'ala, di saat itulah kita mengenal Allah Ta'ala. Ketika mendapatkan ujian, di saat itulah kita mudah untuk mengenal Allah. Ketika orang itu diambil matanya, diambil pandangannya, penglihatannya, baru dia sadar, oh berarti ini memang milik Allah. Ini milik Allah. Dan ini perlu kita ketahui, antara mata dengan penglihatan ini bukan satu perkara yang satu, tapi itu perkara yang berbeda. Ada orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Ada orang yang tidak punya mata tetapi pandangan hatinya lebih dalam. Ada satu ulama besar namanya Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini lahir dalam keadaan buta. Lahir dalam keadaan buta. Tapi begitu lahir, begitu dia bisa bicara, maka kemudian dia hafal Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan beliau lahir itu dalam keadaan hafidh Quran. Ibunya cerita, anakku diangkat menjadi wali ketika masih ada dalam kandungan. Jadi ibunya ketika mengandung itu doa apa saja dituruti oleh Allah Ta'ala. Tapi begitu anaknya lahir itu dalam keadaan buta. Dan sampai meninggalnya hafal Al-Quran, hafal kalam-kalam hadis-hadis yang banyak sekali. Artinya apa? Matanya tidak melihat tapi hatinya lebih tajam penglihatannya. Hatinya lebih kuat penglihatannya. Makanya ulama-ulama dahulu seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, itu banyak di antara mereka ketika tuanya itu matanya ditutup oleh Allah Ta'ala. Matanya ditutup oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika matanya ditutup Allah Ta'ala kemudian dia sabar dan ihtisab, maka dia akan mendapatkan surga. Akan mendapatkan surga. Bahkan di sini dikatakan idza hamidani alaihima, ketika dia memujiku. Ketika dia memujiku ke atas hilangnya keduanya. Makanya kalau ada orang yang mendapat ujian itu, pertama kali yang diucapkan itu sebenarnya hamdalah dulu, alhamdulillahirabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Punya Allah Ta'ala sudah. Ya, kalau punya Allah Ta'ala ya terserah Allah Ta'ala mau mengambil yang mana, kan gitu nggih Pak. Nih. Kalau Allah Ta'ala yang mengambil ya Allah Ta'ala yang memilih. Bahkan yang sering dipilih Allah Ta'ala itu yang paling baik Pak. Punya anak 10, yang meninggal duluan yang paling soleh. Nih. Nikmat Masya Allah, anggota badan kita ini nikmatnya banyak. Nih.
Yang paling kita senangi apa? Mata kita diambil Allah Ta'ala, pendengaran kita dikurangi oleh Allah Ta'ala, pengecapan kita, pengerasa kita dikurangi Allah Ta'ala sedikit demi sedikit. Apalagi kalau orang tua itu Pak, Masya Allah, matanya sudah kurang begitu melihat, telinganya kurang begitu mendengar, mulutnya, giginya juga sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan sudah nggak begitu enak, tidur pun sudah dikurangi oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya apa kok nikmat-nikmat itu dicopot oleh Allah Ta'ala? Supaya kita ini tidak betah lagi di dunia. Jadi kita Masya Allah, yang tadinya kuat lari dikurangi kekuatannya, yang tadinya jalan enak kakinya sudah mulai sakit, yang tadinya matanya juga jelas sudah mulai dikurangi, yang tadinya pendengarannya juga jelas mulai dikurangi, bahkan bisa ditutup oleh Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita ini nggak betah di dunia. Sudah dikurangi kayak gitu masih betah terus Pak kita itu. Insya Allah ya betah saja di dunia itu. Mintanya masih panjang umur saja, panjang umur saja. Padahal sudah, kalau dibilang enaknya mana, sudah nggak ada enaknya. Enaknya mana? Kalau orang sudah sakit-sakitan itu enaknya mana? Ada orang sudah sakit nggak kemana-mana, sudah tiduran di sudah tiduran di kasur terus nih. Ketika ada orang besuk, doakan saya semoga panjang umur, Allah Ta'ala berikan kesehatan, masih saja Pak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia mau bersyukur kepada Allah Ta'ala, kalau jalur syukur ini lebih cepat, sampainya ke surga lebih cepat ini. Tapi kalau sabar, ihtisab ini. Jadi ketika orang itu dapat musibah dari Allah Ta'ala, dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian dia sabar, ihtisab. Bahkan kalau dia mau syukur, itu jangankan kok dua mata, satu mata kalau dia syukur sudah Allah Ta'ala jamin nanti akan dibalas di surga. Nah kalau dibalas di surga, maka berarti ini ada jaminan orang itu masuk surga. Dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang kedua anaknya diambil oleh Allah Ta'ala dalam keadaan masih kecil, maka Allah Ta'ala menyiapkan surga. Ya Rasulullah, bagaimana kalau satu? Ya satu, kemarin depan sudah kita terangkan. Artinya apa? Artinya ketika orang beriman kemudian Allah Ta'ala mengambil anaknya, maka ada jaminan dia masuk surga. Tapi syaratnya sabar dan ihtisab. Dalam hadis lain dikatakan, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah, saya dengan orang yang menanggung anak yatim nanti akan di surga seperti ini. Artinya apa? Ada jaminan masuk surga. Ada jaminan masuk surga. Tapi syaratnya harus iman, syaratnya harus ihtisab. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti itu dijamin masuk surga, kemudian kok dia, oh saya sudah jamin anak yatim, maka saya nggak sholat nggak apa-apa, kemudian saya nggak zakat nggak apa-apa, saya nggak puasa nggak apa-apa, ya nggak bisa. Mungkin dia akan masuk surga, tetapi berapa tahun dia akan disiksa di neraka? Selama imannya tidak lepas, jaminan masuk surga itu ada. Tapi ingat, neraka itu tidak ada yang mengatakan dia pasti akan selamat, nggak ada. Kecuali orang yang dijanjikan Allah Ta'ala. Makanya janji masuk surga memang ada, tetapi janji selamat dari neraka belum ada. Makanya kita nggak bisa kemudian kok kita, oh mata saya kemudian mata saya ditutup oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah berarti saya pasti masuk surga. Memang pasti, tetapi imannya perlu dijaga, amalnya juga perlu dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di situ dikatakan Allah SWT senantiasa menguji hambanya, apakah dengan ujian itu ia tetap bersyukur dan tabah, atau sebaliknya jadi ingkar dan kufur. Ujian Allah Ta'ala kadangkala berupa kemadharatan, tapi kadang-kadang pula berupa kenikmatan dan kesenangan. Adapun hikmah ujian dan cobaan itu bermacam-macam, antara lain satu, ujian dan cobaan atas kehendak dan iradah Allah untuk meninggikan derajat dan memantapkan kedudukannya apabila ia rela, sabar dan memujinya. Ini ujian seperti ini diberikan kepada orang beriman, diberikan kepada orang taat, diberikan kepada siddiqin, kepada para rasul, itu untuk meningkatkan ujian. Untuk meningkatkan apa? Meningkatkan derajat.
Kalau orang diuji dalam keadaan taat, sesungguhnya itu adalah ujian. Cobaan ataupun petaka yang datang ketika taat ini adalah ujian. Tapi kalau cobaan ataupun petaka yang datang kepada seseorang sementara dia dalam keadaan maksiat, ada dua kemungkinan. Mungkin peringatan atau mungkin ini adalah azab. Ada orang dapat ujian terus ini, hidupnya itu susah terus. Dia bertanya pada Allah Ta'ala, ya Allah, dosa saya itu apa? Padahal dosanya banyak. Makanya Allah SWT tidak mengangkat-angkat. Tidak waktunya kita untuk berkeluh kesah seperti itu. Ketika kita dapat ujian, ya kita lari kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ujian dan cobaan itu sebagai hukuman untuk menghapuskan sebagian dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Yang ketiga, ujian dan cobaan itu untuk menjaga agar jangan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkannya. Yang keempat, ujian dan cobaan itu menghalanginya dari musibah atau penderitaan yang lebih besar akibat dari kedua matanya yang masih melihat. Ini perlu kita lihat. Jadi Allah Ta'ala memang pasti akan menguji manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Allah Ta'ala adalah zat yang menguji manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kehidupan, menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kalian siapakah yang amalnya lebih baik. Bukan lebih banyak tapi lebih baik. Kualitas amal di sini yang dinilai Allah Ta'ala. Nah, hakikat dunia ini adalah tempat ujian. Yang melihat juga ujian, yang tidak melihat juga ujian. Yang diberi nafkah rizki, diberikan kelonggaran rizki juga ujian. Yang diberi kekurangan rizki juga ujian. Yang diberikan sehat juga ujian. Yang diberikan sakit juga ujian. Ini semuanya adalah ujian. Tentang masalah orang melihat dan tidak melihat, mungkin menurut Allah Ta'ala ada orang ini ketika dia tidak melihat lebih baik. Tapi menurut Allah Ta'ala ada orang yang bisa melihat ini lebih baik. Kebaikan atau kekurang baikan atau ketidakbaikan itu adalah menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita, ya yang sesuai dengan keinginan kita. Yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau cocok maka dianggap baik. Yang namanya ujian itu yang mengenakkan saja, jangan yang menyusahkan. Mata tetap melihat, badan tetap kuat, harta tetap diberi oleh Allah Ta'ala, kecukupan, anak diberikan yang soleh-soleh. Ini kadang-kadang orang yang diberikan ujian yang seperti ini banyak yang tidak mampu. Kalau orang diberikan ujian tidak melihat, itu paling itu musibahnya dia mengeluh. Tapi kalau orang diberikan ujian bisa melihat, ini Masya Allah, berapa maksiat yang kita lihat, lihat. Setiap hari berapa kemaksiatan yang kita kerjakan dengan mata kita, yang kadang-kadang kita tidak merasa itu maksiat. Jadi kita maksiat tetapi tidak merasa maksiat. Makanya kalau dalam hukum fikih di sana terjadi perbedaan pendapat ulama. Imam yang tidak melihat dengan imam yang melihat, pinternya sama, alimnya sama, Quran hafalan Qurannya sama, fasihnya sama, umurnya sama misalnya. Kemudian satu melihat dan yang satu tidak melihat, maka didahulukan yang mana? Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan didahulukan yang melihat. Kenapa? Karena kalau melihat dia bisa melihat Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran. Tapi ada ulama yang mengatakan ya didahulukan yang tidak bisa melihat. Kenapa? Karena kalau tidak bisa melihat maka matanya tidak pernah maksiat.
Jadi dari sisi lain dia tidak pernah maksiat, tapi dari sisi ketaatan orang yang melihat bisa melihat mushaf Al-Qur'an. Yang mana melihat mushaf Al-Qur'an itu masya Allah. Berapa fadilah kita melihat. Nih, setiap satu hurufnya kita lihat, kita baca. Orang yang membaca Al-Qur'an tanpa melihat itu dilipat gandakan 10 kali. Dalam satu hadis dikatakan, kalau melihat maka dilipat gandakan dengan 20 kali. Karena kita punya dua anggota kita yang beribadah. Mata kita dan lisan kita. Nah, ini, mata kita dan lisan. Makanya sahabat-sahabat itu walaupun mereka hafal Quran, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu walaupun beliau hafal Al-Quran, tetapi beliau punya waktu untuk membaca dengan mushaf. Punya waktu untuk membaca dengan mushaf. Ini pentingnya Allah Ta'ala memberikan mata kepada kita. Nah, ini memberikan mata kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halaman berikutnya 210 di situ menerangkan tentang masalah kedudukan mata atau fadilah keutamaan tentang orang yang diberikan mata. Ini diberi mata bukan diberi penglihatan, Pak. Diberikan mata. Kalau tadi dicabut penglihatannya. Kalau di sini orang tidak melihat pun bisa. Hurrimatin naru ala ainin bakat min khosyatillah. Diharamkan api neraka ke atas mata yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Wa hurrimatin naru ala ainin saharat fi sabilillah. Nah, kalau ini orang melihat dan diharamkan api neraka ke atas mata yang untuk berjaga di jalan Allah Ta'ala. Wa hurrimatin nar ala ainin ghaddat an maharimillah, dan diharamkan api neraka ke atas mata yang ditundukkan dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Aw ainin fuqiat fi sabilillah, atau dari mata yang dari Allah Ta'ala mengharamkan api neraka dari mata yang pernah dicungkil dalam perang fisabilillah. Ini kalau mata yang pertama itu berarti matanya penglihatannya. Jadi orang itu walaupun tidak bisa melihat dia bisa menangis, maka tangisan itu pentingnya tangisan karena Allah Ta'ala. Ulama mengatakan ada satu titik dosa yang tidak bisa dibersihkan walaupun dengan seluruh air yang ada di lautan. Ada satu titik dosa yang tidak bisa dibersihkan walaupun dengan seluruh air yang ada di lautan. Tetapi banyak sekali dosa, bahkan sampai seperti air yang ada di lautan, akan bisa hilang dengan 2 tetesan air mata. Malam ini doa. Dalam hadis lain dikatakan nanti akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan. Itu adalah orang yang menyendiri, bersunyi diri, kemudian dia merenungi dosa-dosanya, fafadat ainah, kemudian dia bertobat, air matanya mengalir. Ini. Jadi air mata kita ini mahal. Air mata kita ini mahal. Nah, makanya di sini dikatakan hurrimatin nar ala ainin bakat min khosyatillah. Orang yang takut karena Allah, takut kepada Allah, kemudian dia menangis, air matanya mengalir. Baik dia bisa melihat ataupun tidak bisa melihat. Tapi kalau yang berikutnya wa hurrimatun naru ala ainin saharat fi sabilillah, dan Allah Ta'ala mengharamkan pada mata yang berjaga di jalan Allah. Ini berarti mata yang melihat. Kalau jaga di jalan Allah kok orang tidak bisa melihat, ini nggak bisa, Pak Bu. Ini kenikmatan orang yang bisa melihat, dia bisa berjaga. Kalau di sini ya mungkin menjaga, kalau boleh dibilang ya menjaga, jadi satpam nih kok. Menjaga martabat orang lain, menjaga harta orang lain. Karena dalam Islam itu kan melindungi 5 perkara, melindungi agamanya, melindungi kehormatannya, melindungi hartanya, melindungi melindungi pangkatnya dan lain sebagainya. Ada 5 perkara. Nah, kalau orang itu kok melindungi
perkara itu termasuk melindungi agamanya, melindungi kehormatannya, maka itu dia termasuk syahid. Nah, termasuk orang yang melindungi agamanya, berjaga di jalan Allah Ta'ala. Misalnya ini di masjid nanti kita akan ada tahajud. Nah, supaya tidak lepas maka ada orang yang berjaga dari pagi sampai dari awal malam sampai terakhir. Nah, nanti sehingga jam 3 sudah mengumumkan, mari Pak silakan bangun, silakan bangun. Maka mata inilah yang menjadi tameng api neraka. Nah, ini. Tameng api neraka. Atau mungkin di pesantren ini ada orang yang jaga supaya apa? Supaya tidak ada orang yang berbuat jahat. Ini. Di kampung juga demikian. Nah, ini juga termasuk orang yang menjaga bagaimana orang-orang iman, orang-orang Islam, saudara-saudara kita bisa tidur dengan tenang. Bagaimana mereka ini bisa beribadah dengan tenang. Nah, maka orang-orang yang seperti ini matanya diharamkan untuk api neraka. Nah, kalau matanya sudah diharamkan api neraka maka dia pasti masuk surga. Kenapa? Karena nggak mungkin ada tempat antara surga dan neraka, nggak mungkin. Makanya di sini dikatakan wa hurimatin naru ala ainin waddat an maharimillah. Nah, ini yang paling berat Pak Bu. Allah Ta'ala mengharamkan api yang ditundukkan, yang ditutup dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Satu ulama di Hindustan namanya Maulana Zubair, beliau mengatakan zaman sekarang ini sebenarnya kalau pengen jadi wali itu mudah. Pengen jadi wali itu mudah. Caranya bagaimana? Tundukkan pandanganmu, tutuplah pandanganmu dari melihat perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Itu saja. Jadi kita Masya Allah, apalagi kalau di Jakarta Pak Bu, ya Allah. Nih, kalau jadi wali kok di kampung ini belum teruji. Jadi wali kok di kampung ini belum teruji. Tapi kalau di Jakarta kok jadi wali, Masya Allah. Matanya tidak melihat maksiat. Wah, ini luar biasa. Nih, kita ini setiap kali keluar, jangankan kok keluar sampai ke mall, sampai ke pasar, keluar gang saja kita sudah melihat maksiat. Nih, keluar gang saja, Masya Allah. Kadang-kadang melihat sesama temannya saja jadi maksiat. Nah, ini. Apalagi yang dilarang Allah Ta'ala. Apalagi yang dilarang Allah Ta'ala. Istri orang, suami orang dipandang walaupun tidak syahwat. Ini bukan, belum lagi nanti kita melihat perkara-perkara yang tadinya diperbolehkan menjadi haram. Kita melihat televisi yang tidak pantas untuk dilihat, maksiat lagi, HP lagi, Masya Allah. Kita baru baca Quran, iklannya yang nongol itu orang telanjang Pak, ya Allah. Nah kalau seperti ini terus bagaimana kita akan jadi wali kan gitu nih. Makanya kalau dulu jadi wali itu mudah. Kalau sekarang jadi wali, Masya Allah, ini baru masalah mata saja. Makanya kalau mata kita sudah bisa terjaga dari kemaksiatan, Allah Ta'ala akan mudah menjadikan kita wali. Termasuk diharamkan dari api neraka. Hadis lain dikatakan ainani la tamasuhuma annar, ainun bakat min khosyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ini sama, dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena Allah. Menangis karena Allah, karena takut kepada Allah. Jadi kalau kita malam, ya Allah, sekarang ini kalau kita mau nangis itu mudah Pak Bu. Zaman sekarang ini mudah. Kita takut fitnahnya dunia saja sudah sebenarnya, fitnahnya agama sudah mulai masuk. Fitnah agama itu apa? Sekarang ini Pak, fitnah agama ini, Insya Allah, masjid tidak semuanya bebas. Dulu 24 jam masuk Masjid Nabawi itu, mau apa saja bisa. Sekarang Masjid Nabawi sudah dibatasi. Orang umroh kapanpun bisa, sekarang dibatasi. Ini yang skopnya dunia. Yang skopnya lokal, Masya Allah. Kita sendiri merasakan Pak Bu. Mau mengamalkan agama dibatas-batasi. Ini fitnah agama Pak. Ini fitnah agama. Lah kalau berterusan seperti ini nanti orang akan dihadapkan kepada perkara yang nampaknya bukan agama tetapi dianggap agama, yang nampaknya agama tetapi malah ditinggalkan. Sekarang sudah mulai nampak. Nah kalau seperti ini terus, bagaimana dengan anak kita? Enggak kebayang kalau ini kok sampai 10 tahun atau 5 tahun ke depan saja. Anak kita sekarang sekolahnya sudah kayak gitu.
Kita mau menjauhkan anak kita dari HP, ternyata sekolahnya suruh pakai HP. Dan HP itu fitnahnya lebih besar daripada manfaatnya. Fitnahnya kalau orang tua yang pakai insya Allah. Nah kalau anak-anak, anak kita sekolah bukan semakin pinter Pak Bu sekarang ini. Nah ini kalau terus-terusan seperti ini, kalau kita sebagai orang tua nggak pernah nangis, maka bagaimana akan ada perubahan. Kalau hanya tangisan Robbana, 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 kita nggak paham terhadap apa yang kita doakan. Kapan kita bisa menangis dalam doa? Ketika sendirian, sunyi, jam 3 kita bangun, kita sholat 2 rakaat. Rokatani, sa'atani, dum'atani, 2 rakaat di tengah malam, 2 jam atau ada yang mengatakan jam 2. Kemudian dum'atani, 2 tetesan air mata. Ini yang akan merubah keadaan. Sekarang ini kalau kita mau andalkan, Masya Allah, ya asbab kita buat Pak Bu, masker kita pakai, kemudian vaksin kita sudah jalankan, jaga jarak kita jalankan. Tetapi ini skopnya hanya di lingkungan kita saja. Untuk seluruh dunia bagaimana? Yang memberikan Allah Ta'ala kok. Ya kita harus dekati Allah Ta'ala. Bagaimana? Itu tadi rokatani, sa'atani, dum'atani, jam 2 malam, 2 rakaat, kemudian 2 tetesan air mata. Ini yang akan merubah keadaan. Kalau kita tidak pernah menangisi untuk umat, tidak pernah menangisi anak cucu kita, kita tidak pernah menangisi keadaan kita, maka jangan harap nanti anak-anak kita akan menjadi orang baik. Kita harus buat nih. Dan kita masih diberikan kesempatan. Alhamdulillah kita masih diberikan pandangan oleh Allah Ta'ala, diberikan mata oleh Allah Ta'ala, sehingga masih bisa merubah keadaan umat ini dengan tangisan-tangisan kita. Ulama katakan orang itu akan dianggap risau terhadap umat, risau terhadap keadaan umat, risau dalam keadaan satu negara ini bukan karena pikirnya saja, bukan karena omongannya saja, bukan, tetapi tangisan tengah malamnya ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini. Kembalikan lagi umat Muhammad kepadamu, kembalikan umat Muhammad kepada kitab sucimu, kembalikan umat Muhammad, lindungi umat Muhammad, tolong umat Muhammad. Ini nanti doa kita ini akan merubah keadaan umat. Tapi kalau tidak, maka jangan harap umat ini terus akan dirubah oleh Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga mata kita. Allah Ta'ala masih memberikan penglihatan mata kita ini, sampai kita bisa melihat bagaimana anak cucu kita. Allah Ta'ala bisa memberikan kenikmatan, kita bisa melihat perkara-perkara yang baik, Al-Quran dan lain sebagainya, termasuk untuk menjaga mata kita supaya masih tetap jelas. Di antaranya adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya. Masih ada 1 menit 2 menit. Cukup insya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.